Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Praktikum Pengantar Basis Data. Pada pertemuan ke-10 ini, kita akan belajar terkait dengan SQL Join. Kemudian, apa itu join? Join merupakan suatu operasi yang digunakan untuk menggabungkan dua tabel atau lebih dengan didasarkan pada pencocokan atau mungkin kesesuaian ya antara kolom pada tabel yang berbeda. Nah, di sini nanti kita akan belajar terkait berbagai jenis SQL join. Macamnya cukup banyak. Kita bisa melihat di sini dari SQL join ini ada beberapa sub ya, sub jenis. Di antara yang pertama inner join. Inner join di sini nanti akan dipecah kembali menjadi ada yang namanya theta join, kemudian ada equi join. Nah, kalau theta join ini non equi join. Nah, nanti kita coba bahas. Kemudian ada self join. Selanjutnya yang ketiga ada cross join. Dan yang keempat ada outer join. Di mana di dalam outer join ini nanti kita akan pecah lagi ya menjadi 3 jenis, yaitu left outer join, kemudian right outer join, dan juga full outer join. Di dalam pembahasan pada pertemuan ke-10 ini, nanti kita akan belajar bersama terkait dengan inner join dulu dan juga outer join. Kemudian di sini kita dapat melihat ya gambaran representasi hampir seperti diagram Venn ya teman-teman. Di sini terlihat bagaimana visualisasi atau gambaran dari pokok bahasan yang akan kita pelajari di pertemuan 10. Yang pertama ada inner join, yaitu irisan ya. Di sini di dalam diagram terlihat irisan antara A dan juga B. Kemudian di dalam outer join ini nanti akan dipecah menjadi beberapa ya. Outer join. Nah, nanti inner join ini nanti yang tadi ya theta dan juga equi join. Theta itu yang non equi join dan juga equi join. Kalau di dalam outer join di sini kita kategorikan menjadi ada yang pertama left join itu yang di sebelah kiri ya gambarnya ya full A di sini. Kemudian ada right join ini di sebelah kanan ini full B dan full join. Full join ini keseluruhan ya yang mana anggota A dan juga merupakan anggota B. Lanjutkan. Kita masuk ke detail penjelasannya. Yang pertama yaitu SQL inner join atau bisa disebut dengan simple join. Di dalam inner join ini merupakan suatu jenis operasi join di mana merupakan jenis yang cukup umum ya atau sering digunakan ya pada semua database. Jenis ini dapat digunakan bila ingin merelasikan dua set data yang ada pada tabel ya dari kedua tabel yang letak relasinya kalau di dalam suatu sintaks ya sintaks inner join nanti setelah perintah on di sini struktur inner join sintaknya yaitu select column from table 1. Nah inner join, nah ini ada kata inner join table 2 ya, tabel 2 on tabel 1 dot column sama dengan tabel 2 dot column. Nah, di sini untuk representasi dari inner join bisa dilihat ya gambarnya ya, ada tabel 1 katakanlah kemudian tabel 2 kita melihat inner join tadi berarti adalah irisan antara tabel 1 dengan tabel 2. Nah, di sini kita gunakan tadi ya sintaknya tadi ya. Menggunakan inner join.
di mana kita mencari ya nilai yang sama irisannya antara kedua kolom dari tabel ya, kedua tabel. Kemudian SQL inner join nanti akan mengembalikan record berupa potongan ya, potongan ataupun irisan dari tabel 1 dan juga tabel 2. Nah, di sini ada contohnya di dalam inner join, contohnya seperti ini. Di sini kebetulan ada tabel customer, kemudian ada tabel order pemesanan ya. Nah, dari tabel customer di sini ketika kita menggunakan sintak yang sebelumnya kita telah pelajari atau di sini dituliskan old syntax ya, kita menuliskan select customer ID. Nah, kemudian select order ID, kemudian order underscore date ya. Jadi kita cari ID dari customer, ID dari order atau pesanannya, kemudian order date waktu atau tanggal pesan. From customer, order ya dari tabel customer dan juga tabel order, tabel 1, tabel 2-nya. Kemudian where customer ID sama dengan orders.customer ID, di mana ID customer dari tabel customer sama dengan ID customer dari tabel order by ya. Kita urutkan berdasarkan customer ID atau berdasarkan customer ID-nya. Nah, nanti hasilnya serupa, hanya saja kita beralih dengan sintak menggunakan inner join ya. Strukturnya sedikit berbeda. Nah, kalau secara ya tidak jauh berbeda, kita bisa amati ya. Mulai dari select customer ID, orders ID, orders date ini masih sama. Kemudian kita masuk from, di sini ada customer. Sedangkan kalau sebelumnya kita menggunakan from customer, orders, di sini ada from customer, inner join orders. Kemudian masuk on. Nah, di sini yang sebelumnya kita menggunakan where customer ID ya. Sama dengan orders.customer ID ya. Kita mencari ID dari customer, dari tabel customer dan juga order. Kita coba melihat ekuivalensinya, kemudian order by customer ID deh, ya. Nah, di sini nanti hasilnya akan diperoleh ini ya, teman-teman. Kolom customer ID yang diminta tadi, kemudian orders ID ini ya, order ID-nya tadi customer ID ini lari ke sini. Customer ID di sini ya, ini order ID-nya. Kemudian order date. Nah, ini tanggal pesan. Tanggal pesannya nanti akan dicocokkan ya, yang sekiranya bersesuaian ya customer-nya. Misalkan di sini katakanlah ini ya, order ID 4. Nah, di sini ada order ID. Dari ini ya, karena order banyak customer ID, maka dia diambil yang customer ID-nya paling kecil dulu. Nah, customer dengan ini ya, ID 4000. Oh, di sini ternyata 4000. Dia melakukan transaksi pada 2016 ya. April tanggal 20. Kemudian kita bergeser customer ID yang lebih besar selanjutnya yaitu 5000. Nah, ini ya. Order ID-nya kan 2 ya, 5000. Nah, tanggal pesannya adalah sekian. Itu. Nah, akan dihasilkan tabel ini. Kemudian kita masuk ke SQL EquiJoin. Di EquiJoin ini merupakan suatu operasi yang menggabungkan beberapa tabel berdasarkan kesetaraan atau pencocokan nilai kolom di dalam tabel. Kita dapat menggunakan operator ini ya, tanda sama atau sama dengan atau ekuivalensi untuk merujuk pada kesetaraan di dalam clause where. Nah, ini hampir mirip ya, karena apa namanya, dengan inner join tadi ya, karena kan dia merupakan bagian dari inner join di mana merupakan ini ya, teman-teman, irisan atau potongan antara tabel A dan juga tabel B. Nah, ini untuk strukturisasi sintaknya, EquiJoin di sini ada select column name ya.
Kemudian from tabel hampir sama dengan struktur yang kita kenal pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Kemudian menggunakan where ya di sini. Nah, kalau kita bergeser dengan struktur penulisan join, nah nanti akan menjadi seperti ini. Select kolomnya ya. Dan tabel, nah di sini kita menggunakan dari tabel 1 kita joinkan. Nah, kalau di sini kita menggunakan koma dan sebagainya sampai tabel ke N, di sini ada join-nya. Tabel 1 dan tabel 2 on. Nah, ini ya. Kemudian SQL equi join di sini dicontohkan, di sini misalkan select customer ya. Di sini ada tabel customer, ada tabel balance ya. Ada tabel balance di sini kita melihat saldonya ya, balance saldo. Nah, di sini select customer name, kita melakukan operasi join-nya, yaitu di sini mungkin agak terlihat perbedaan warnanya. Select customer name, kemudian bar balance, from customer as cas, kemudian join balance as bar, where customer account sama dengan bar account number ya. Jadi customer account di sini ini ya account numbernya, jadi nomor rekening. Kemudian saldonya ya balance-nya ya. Di sini account number ya. Di sini ada ya. Kalau di sini namanya account number ya. Jadi ID maaf nomor rekeningnya. Nomor rekening dari si nasabah. Jadi kita sesuaikan, maka kita peroleh ya. Ini tabel baru yaitu kolom dengan kolom customer name dan juga balance saldonya ya. Misalkan tadi ya si ini ya 1030 Stephen ya. Di sini di 1030 ya dengan balance-nya 50.000 katakanlah seperti itu dan seterusnya. Kemudian kita masuk di theta join. Di theta join kita bisa istilahkan dengan nama lain yaitu non equi join. Di dalam non equi join ini merupakan suatu operasi ya yang menggunakan operator perbandingan selain tanda sama dengan. Kalau tadi equi ya sesuai namanya, jadi kita menggunakan mostly itu ini ya difokuskan pada sama dengan atau ekuivalensi. Kalau di sini kita menggunakan yang non, jadi selain tanda sama dengan, misalkan bisa lebih besar, bisa lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan suatu syarat misalkan. Kemudian untuk sintaknya non equi join di sini misalkan select bintang atau select all ya from tabel 1, tabel 2, kemudian where. Nah, di sini ada nilai yang lebih besar atau lebih kecil ya. Tuh. Kemudian di sini mungkin teman-teman sudah cukup mengenal ya. Di sini untuk tabel student ada tabel record ya. Nah, di sini kita cukup melihat saja student name, record ID ya, kemudian record city ya. Asalnya misalkan kemudian dari kedua tabel ya, from student record, nah where student ID kurang dari record ID ya. Misalkan katakanlah seperti itu. Nah, di sini nanti akan ditampilkan yang pertama Ina ini ya. Di sini dengan ID 9 student ID-nya kurang dari record ID ya. Yang pertama ya, yang 9 ya. Nah, ini Delhi, kemudian Mangga, ini kan 4 ya. Kurang dari ya, dari 10 ya. Kan dituliskan juga. Kemudian Gauri, nah ini akan ditampilkan selanjutnya. Nah, kemudian ini akan dicek juga kembali untuk ini ya. Jadi masing-masing record student akan dicocokkan dengan record ID-nya.
Jadi 3 dengan 9, kemudian nanti 10 dan juga dengan 12. Kemudian 4 dengan 9, 10, 12 juga. Selanjutnya dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke left outer join atau kita kenal dengan left join. Left join merupakan jenis operasi join yang mengembalikan semua record dari tabel kiri dan record yang cocok dari tabel kanan. Di sini untuk bentuk visualisasinya ya. Jadi keseluruhan dari di sini ada tabel 1 dan tabel 2 ya, keseluruhan dari tabel 1 ya. Nah, ini nanti SQL left outer join akan mengembalikan semua record dari tabel 1. Dan record dari tabel 2 hanya bagian yang berpotongan saja dengan tabel 1. Untuk bentuk sintaknya, di sintak left join, di sini ada select column from tabel 1, left outer join tabel 2, on tabel 1 sama dengan tabel 2 ya, kolom tabel 2 ya. Di beberapa database untuk outer itu dihilangkan ya, jadi cukup ditulis dengan left join saja, left join tabel. Kemudian di sini dicontohkan untuk left join, masih menggunakan tabel yang sama dengan yang sebelumnya tadi, ada tabel customer dan juga tabel order ya. Nah, di sini statementnya kita ganti dengan left outer join ya. Left outer join, ada juga yang left join. Nah, ini langsung sama ya dengan yang tadi ya, di mana customer ID sama dengan customer ID dari ini ya, dari tabel customer dan juga tabel order. Maka nanti dari left outer join kita akan peroleh ya. Kalau left berarti kita fokusnya di kiri ya tadi ya, customer ID-nya ya. Customer ID keseluruhan anggotanya nanti akan didata. Nah, kemudian nilai yang beririsan dari tabel order tadi juga akan masuk. Nah, ini ya. Kebetulan misalkan katakanlah tadi ya, customer ID 6 itu tidak melakukan pemesanan. Ya sudah, kita data, tetapi di dalamnya isinya 0 gitu. Kemudian kita lanjut ke SQL right outer join atau right join. Right join merupakan operasi jenis join yang mengembalikan semua record dari tabel kanan dan record yang cocok untuk tabel kiri. Nah, untuk gambarnya seperti ini, diagram Venn-nya bisa dilihat ya tabel 1 dan tabel 2, di mana right outer join nanti akan mengembalikan record tabel 2. Nah, hanya yang dari ini ya, record tabel 2 ya, hanya yang berpotongan dengan tabel 1. Nah, ini ya, ada potongannya saja. Kalau yang dari tabel 1 ya. Hampir sama dengan yang tadi, tapi di sisi yang lainnya. Kemudian di right join di sini kita menggunakan sintaknya ada right outer join atau right join ya. Jadi tadi ya from tabel 1 right outer join tabel 2 ya. Ada juga yang menulisnya langsung right join ya, tidak pakai outer. Nah, ini kita lihat untuk contohnya di right join di sini statement atau kode sintaksnya menggunakan right outer join ya, hampir sama dengan yang tadi. Kita lihat untuk hasil. Karena kita berfokus pada tabel B, misalkan katakanlah, nah ini, maka kita lihat di sini ya, nanti semua dari anggota order ID, anggota order ya, tabel order nih akan didata. Jadi ada 5, di sini ada 5 juga ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, di dalam customer ID, maaf, order ID 5, di sini customer ID-nya 0. Ya sudah, berdasarkan data tersebut kita tuliskan saja customer ID-nya 0 gitu. Kemudian kita data ya di sini nanti customer ID-nya tinggal menyesuaikan ya berdasarkan order ID tadi ya, karena kita fokuskan ke tabel yang kedua. Kemudian kita masuk ke SQL full outer join atau full join. Di full join di sini merupakan suatu operasi
join yang mengembalikan semua catatan ketika ada kecocokan tabel kiri dan kanan ya. Di sini jadi semua anggota dari tabel 1 dan juga tabel 2 di sini. Ya, jadi SQL full akan mengembalikan semua record tabel 1 dan 2 ya. Semua anggota tabel 1 dan anggota tabel 2. Nah, di sini untuk penulisan full join sama ya. Tinggal kita ganti dengan kata full join tabel 2 di beberapa database. Nah, ini outernya juga dihilangkan. Kita langsung ke full join-nya. Nah, di sini kita bisa melihat contohnya tadi ya, kita ganti kodenya menjadi full outer join. Kita bisa melihat visualisasinya gimana daftarnya ya tadi ya dengan order ID-nya ini kan ada yang nol tadi ya, kita tetap data. Jadi keseluruhan anggota dari tabel customer itu kita masukkan semua dan juga dari order ya. Nah, meskipun tadi nilai customer ID-nya 0 ya, tetap kita data order ID-nya juga. Nanti ada penyesuaian, tapi keseluruhan anggota karena dengan nama full ya, full join ya semua anggotanya kita munculkan atau kita tampilkan. Nah, demikian untuk materi kita terkait dengan SQL join ya. Terkait inner join dan juga outer join ya. Mungkin nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita juga akan melanjutkan pembahasan lebih lanjut terkait SQL join. Demikian, apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.